Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini Anda akan presentasi tentang zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dari 5 rukun Islam yang sudah ditetapkan, yang sudah dan terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi isi dari slide ini ada definisi zakat, hukum zakat, ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat, keutamaan zakat, syarat bayar zakat, ketentuan zakat mal, ketentuan zakat fitrah, dan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke, dari definisi zakat. Zakat secara bahasa artinya at-thaharah atau suci, dan an-nama atau berkembang. Secara istilah syar'i, zakat berarti menunaikan kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun, dan nisab atau ukuran minimal dikenai kewajiban zakat. Definisi zakat lanjutan. Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan, sedangkan muzaki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya. Pelajaran dari definisi zakat. Zakat dapat disebut zakat karena pokok harta itu akan tumbuh dengan bertambah barokah ketika dikeluarkan. Orang yang mengeluarkan akan mendapat berkah dengan doa dari orang yang berhak menerima zakat tersebut. Harta lain yang tersedia juga akan bersih dan syubhat, terlepas dari kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut. Hukum zakat. Zakat adalah kewajiban agama yang wajib ditunaikan dan merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dalil hal tersebut akan ditunjukkan dalam 3 sumber. Ada dari Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Ijma atau kaum muslimin. Hukum dari dalil Al-Quran yaitu waqimus sholata wa atuz zakat, atau artinya dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Allah Ta'ala langsung menyebutkan perintah menunaikan zakat berdampingan dengan perintah mendirikan salat, menunjukkan bahwa zakat memiliki dudukan yang sangat tinggi dan tidak bisa dipisahkan dari ibadah salat. Yang pembahasan kedua itu dari dalil atau as-sunnah. Yuniyal islamu ala khamsi syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa iyata izzakah wal haji wa shaumi wa don. Islam dibangun atas 5 tonggak: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dan ada ancaman bagi yang enggan membayar zakat. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memanfaatkan pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, namun dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang tidak simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Zakat dikaitkan dengan sholat. Zakat memiliki sejumlah keutamaan yang agung. Zakat sering dikaitkan dengan ibadah sholat yang merupakan salah satu ibadah yang utama dalam Al-Quran Al-Karim. Ayatnya berupa waqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Rukun Islam ketiga. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Islam dibangun di atas 5 tonggak: syahadat la ilaha illallah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Indikasi ketakwaan dan sebab masuk surga. Menunaikan zakat merupakan indikasi ketakwaan dan sebab yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, namun mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh mereka
Hanya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang membuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun pada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia. Quran Surat Az-Zariyat 15-19. Pembahasan keempat, mencapai derajat as-siddiqin atau syuhada. Rutin mengeluarkan zakat merupakan salah satu sebab orang hamba mampu mencapai derajat as-siddiqin atau syuhada. Dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang dari Qudha datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Aku telah sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, dan qiyamul lail di dalamnya, dan aku telah menunaikan zakat. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan melaksanakan hal itu, maka dia akan termasuk orang-orang yang jujur dan syahid. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Quraizah, Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Al-Albani. Pembahasan keempat, pembahasan kelezatan iman. Merasakan kelezatan iman. Setiap orang yang mengeluarkan zakat dengan penuh kesadaran tanpa merasa terbebani, niscaya akan merasakan kelezatan iman. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengerjakan maka ia telah merasakan manisnya iman, yaitu orang yang menyembah Allah dan mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Allah, memberikan zakat hartanya dengan senang hati dan dengan hati yang mendorongnya untuk mengeluarkan yang terbaik di setiap tahunnya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tabari dalam Al-Mujam As-Saghir, Al-Bahari dinilai sahih oleh Al-Albani. Syarat bayar zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang Islam dan merdeka. Tidak dipersyaratkan harus balik dan berakal. Karena orang gila dan anak kecil jika memang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat juga tetap harus dikeluarkannya zakat. Syarat pada harta yang dikeluarkan ada 5. 1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna. 2. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. 3. Harta tersebut telah mencapai nisab. 4. Telah mencapai haul. Harta tersebut bertahan selama setahun. 5. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Ketentuan zakat mal. Nomor 1. Emas 20 dinar 85 gram, emas murni 24 karat. Besar zakatnya adalah 2,5%. 2. Perak 200 dirham atau 595 gram perak murni 2,5%. Mata uang, jika sudah mencapai nisab perak atau emas, nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta, maka 2,5%. Hewan ternak, unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor, ada ketentuannya. Hasil pertanian 5 sawak 720 kg, 10% pengairan gratis. Jika menggunakan pengairan gratis, maka zakatnya adalah 10%. Jika pengairannya berbiaya atau menggunakan pompa, dia adalah 5%. Barang dagangan, jika sudah melebihi nisab perak atau emas, itu 25%. Harta karun atau rikas, tidak dipersyaratkan nisab dan haul, sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan. Misal zakatnya ada 20%. Keterangan zakat mal. Semua harta zakat di atas memperhatikan haul atau bertahan 1 tahun hijriah, kecuali zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab. Imam Malik dan Imam Syafi'i bersependapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Keterangan zakat mal selanjutnya adalah pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Rumus penghitungan zakat barang dagangan adalah nilai barang dagangan plus uang dagang plus piutang yang diharapkan dikurang utang yang jatuh tempo. Harta rikas berarti harta rikas artinya adalah harta dari zaman jahiliyah, berasal dari non-muslim yang terpendam, yang diambil dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak, atau harta lainnya. Ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat adalah
sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat Idul Fitri dengan satu sok kurma atau satu sok gandum dari setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari nomor 1503 dan Muslim nomor 984. Siapa yang wajib menunaikan? Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh satu setiap orang muslim, dua yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya yang diberi nafkah pada malam dan siang hari. Kepada keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang ditanggung nafkahnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitri si istri karena istri menjadi tanggung jawab nafkah suami. Kapan mulai terkena kewajiban? Seorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Waktu pembayaran zakat fitrah mulai dari terbit fajar pada hari Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat id. Waktu yang dibolehkan 1 atau 2 hari sebelum id, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Bentuk dan kadar zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, dan keju atau semacamnya. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah 1 soh dari semua bentuk zakat fitrah kecuali untuk kom atau gandum dan zabib atau kismis. Sebagian ulama membolehkan dengan setengah soh. 1 soh dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cangkupan penuh telapak tangan yang sedang. Ukuran 1 soh jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Ulama lainnya mengatakan bahwa 1 soh kira-kira 2,157 kg. Artinya jika zakat fitrah dikeluarkan 2,5 gram seperti kebiasaan di negeri kita, maka sudah dianggap sah. Zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah dengan uang tidak sah. Abu Daud, murid Imam Ahmad, menceritakan Imam Ahmad pernah ditanya dan aku pun menyimaknya. Lalu ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah? Jawaban Imam Ahmad, aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisih perintah Rasulullah SAW. Al-Muqni 4295. 8 golongan yang menerima zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit utang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kata innama yang memberi makan hasar pembatasan. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk 8 golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. 8 golongan atau mustahik. Pertama, orang fakir. Kedua, orang miskin. Ketiga, amil zakat. Mualaf. 5, firqat. 6, ghanimin. 7, fisabilillah. Dan ibnu sabil. Fakir adalah orang yang sangat tidak mempunyai apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang miskin, orang-orang yang mempunyai harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Amil zakat adalah orang-orang yang mengurus administrasi dan pengelolaan zakat. Mualaf adalah orang yang dibujuk hatinya atau orang yang baru masuk Islam, yang belum kuat imannya. Yang kelima adalah firqat, membantu membebaskan manusia dari perbudakan, orang yang membantu manusia dari perbudakan. Yang keenam adalah gharimin, orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar. Yang ketujuh adalah fisabilillah, untuk jalan Allah seperti kegiatan dakwah, jihad, dan menyebarkan Islam. Yang ke-8, ibnu sabil, mereka yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal di perantauannya. Oke, mungkin terima kasih. Semoga slide zakat ini membantu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.